Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudara. Kita sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sehingga kita boleh beribadah di hari Minggu yang kudus ini. Dalam kekhawatiran dan ketakutan kita akan pandemi COVID-19, kita selalu diberikan kekuatan dan pengharapan oleh Tuhan untuk terus bertahan dan menjalani anugerah hidup yang Ia beri bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita bersatu hati untuk beribadah kepada Tuhan dari rumah kita masing-masing bersama anggota keluarga, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kita sungguh percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia, tapi terus memberikan kekuatan dan pengharapan dalam menjalani kehidupan ini. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Ibadah ini ditakbiskan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing ibadah ini dalam Nehemia pasal 2 ayat 18. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan baik itu. Kita menyanyi PKJ 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita mengaku segala pelanggaran dan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar.
Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bersihkanlah aku daripada dosaku, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan rohmu. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa kembali kepadamu. Amin. Kita menyanyi klik nomor 45, selidikilah akan daku. Dengarkanlah pemberitaan anugerah Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah Allah dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 11. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Syukur kepada Allah. Amin. Kita menyanyi klik nomor 38, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita akan berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang menjadi pusat persekutuan kesaksian dan pelayanan kami. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Ketika hari Minggu ini kami boleh beribadah
Dan kami sangat bersyukur kepadamu bahwa Engkau masih memberi waktu untuk kami beribadah di rumah kami masing-masing. Saat ini kami siapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Punyamulah firman. Berkenanlah kiranya Engkau memberikan firman-Mu bagi kami. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Untuk kiranya kami boleh mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam firman-Mu. Dan Roh Kudus memberi kami kekuatan untuk melakukan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah berita kekuatan, penghiburan dan pengharapan bagi semua orang yang percaya kepadamu. Hamba pun mohon urapi hamba dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menyampaikan maksud dan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab. Bacaan firman Tuhan diambil dalam pembacaan 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiap-tiap berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita sepakat bahwa Allah di dalam Kristus adalah pengendali sejarah, maka tiada hal terjadi di luar kedaulatannya. Allah mengawasi gerak sejarah manusia. Sewaktu-waktu ia melakukan intervensi dengan memakai orang-orang yang berkenan kepadanya untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ciptaannya. Salah satu yang dipakai Tuhan adalah Yosia. Yosia bukan perintis utama reformasi kerohanian dan mental bangsa Israel,
Sebelumnya telah ada Daud, Salomo, Hizkia, dan seterusnya. Mari saya ajak kita mengenal tokoh yang satu ini, yaitu Yosia. Yosia tercatat sebagai raja Israel yang paling muda belia. Ia menjadi raja ketika berusia 8 tahun. Ayahnya adalah Raja Amon. Nama ibunya adalah Yedida. Dan nama anak-anaknya adalah Yoyakim, Zedekia, dan Yoahas. Anak-anaknya pernah menjadi raja di Yehuda, tapi melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Masa kekuasaan Raja Yosia 31 tahun. Ada yang membedakan antara Yosia dan ayahnya. Ayahnya adalah seorang raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti penyembah berhala. 2 Tawarik pasal 33 ayat 22. Sedangkan Yosia adalah seorang raja yang hidup benar di hadapan Tuhan. Setelah ayahnya meninggal, dibunuh para pegawai kerajaan, maka rakyat mengangkat Yosia anak Raja Amon untuk menjadi raja. Yosia adalah seorang raja yang ideal, yang mendapat pujian dari seluruh rakyat. Pada usia muda 16 tahun, ia dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ayat 2 dan 3. Ini awal nasarnya ketika menjadi seorang pemimpin bangsa yang besar. Ia melandaskan kepemimpinannya kepada Tuhan. Raja Yosia sangat sadar, tanpa Tuhan maka semuanya akan gagal. 4 tahun kemudian, tepatnya di usia 20 tahun, Raja Yosia mulai mentahirkan atau membersihkan Yehuda dan Yerusalem. Raja Yosia melakukan transformasi yang besar di Yerusalem dan Yehuda. Ia tidak takut kepada siapapun, kecuali takut kepada Tuhan. Langkah awal yang ia lakukan sebagai raja, yaitu mentahirkan bait Allah dari bukit-bukit pengorbanan atau tempat pengorbanan hewan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan dirobohkan. Ia merobohkan mezbah-mezbah para Baal, pedupaan-pedupaan di atas mezbah, dibuang ke atas kuburan. Orang yang menyembah mezbah itu dan tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah berhala. Tanpa pandang bulu dan tanpa takut sedikit pun. Pasti ada yang menentang, tapi Raja Yosia tidak takut. Tidak mudah melakukan reformasi spiritual besar-besaran ini. Dengan gagah berani Raja Yosia membasmi para imam yang tidak sesuai jalan Tuhan. Ini dilakukan oleh Raja Yosia agar supaya kota Yerusalem dan Yehuda ditahirkan atau dibersihkan dari praktik penyembahan berhala. Raja Yosia menyerukan pertobatan nasional dengan membersihkan penyembahan berhala. Melalui kehidupan Raja Yosia, seluruh rakyat dibimbing kepada kebenaran dan memiliki hati takut akan Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 25. Yosia adalah pemimpin sekaligus raja yang berkarisma. Ia seorang yang bernyali besar, berani mengambil resiko sekalipun mengancam nyawa. Tindakannya bukan hanya untuk keselamatan diri sendiri, melainkan untuk keselamatan umat juga. Raja Yosia berani melakukan gebrakan yang besar agar umat dibaharui dari praktik penyimpangan dan kembali ke jalan Tuhan. Pemerintahan yang dijalankan Raja Yosia dapat dikatakan sangat berhasil. Pencapaian keberhasilan sampai juga di kota-kota Manasye, Efraim, Simeon, dan sampai di kota-kota Naftali. Pemulihan terjadi, bangsa dipulihkan, maka bangsa akan diberkati Tuhan.
kota dipulihkan, maka kota akan diberkati Tuhan. Spiritualitas Raja Yosia yang sudah terbangun sejak dini, yang dilandasi hidup takut akan Tuhan, itu kemudian berdampak dalam hidupnya, sosok yang menjadi teladan bagi umat dan bangsanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah tidak pernah tertidur. Dengan kesabaran dan kasih-Nya, Ia mengamati segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Dialah yang berkuasa. Allah kita adalah Allah yang kudus dan menghendaki umat-Nya hidup dalam kekudusan dan menjauhi yang jahat. Ajakan bagi kita warga gereja untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk tidak menyembah berhala dalam bentuk apapun, seperti uang, materi, kekuasaan, jabatan, mengkultuskan seseorang, dan sebagainya. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan di atas segala-galanya. Firman Tuhan mengajak kita, orang-orang yang percaya, untuk membangun spiritualitas dari sejak dini. Banyak yang mengaku pemimpin umat atau pemimpin rakyat, namun hanya sedikit menjadi pemimpin yang memiliki spiritualitas untuk membangun umat atau jemaat dan bangsa atau rakyat. Mengapa demikian? Karena ada pemimpin umat atau jemaat dan pemimpin bangsa atau rakyat hanya mementingkan komunitasnya atau kelompoknya, hanya mementingkan uang untuk keuntungan diri sendiri atau komunitasnya atau kelompoknya, jauh dari sisi pelayanan dan kemanusiaan. Pada akhirnya yang muncul adalah konflik yang menghancurkan. Membangun spiritualitas dari sejak dini, kelak jika kita menjadi pemimpin keluarga, pemimpin jemaat, pemimpin organisasi, pemimpin kelompok, perusahaan, pemimpin bangsa atau rakyat, maka hidup kita telah lebih dahulu dipimpin oleh Tuhan untuk siap dipakai dalam kemuliaannya dan dalam aspek nilai-nilai kebangsaan. Dan ini menjadi refleksi dalam menghayati peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang dirayakan nanti di tanggal 21 Mei 2020. Hendaklah kita menjadi pribadi yang setia mengabarkan Injil Kristus dalam kata dan tindakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosia menjadi figur yang hidup pada masa itu, yang berani bertindak, sosok seorang muda yang berani melakukan gebrakan yang besar untuk menyelamatkan umat dan bangsanya kepada kehancuran. Sikap Yosia yang masih muda ini menjadi spirit dan motivasi bagi kaum remaja dan pemuda untuk meneladani Yosia. Jadilah generasi milenial yang berinovasi, dinamis, dan bertindak berani dengan berbagai risiko. Menjadi figur muda yang kreatif. Bung Karno, presiden pertama di Indonesia, pernah berpesan, "Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga gereja terpanggil bersama anak bangsa lainnya agar lebih membuktikan spiritualitas membangun bangsa melalui cara hidup yang saling mengakui dan menerima satu dengan lainnya sekalipun berbeda. Dan ini menjadi pemaknaan akan Hari Kebangkitan Nasional yang akan kita rayakan di 20 Mei 2020. Dan 17 Mei 2020, kita warga gereja diajak untuk merayakan Hari Buku Nasional. Untuk melakukan tindakan nyata. Kita membaca buku-buku bermanfaat. Karena dengan membaca, kita melawan kedangkalan pikiran. Dengan membaca, kita menolak untuk sekedar hanyut pada pendapat kebanyakan orang. Dan dengan membaca,
kita berpikir kritis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah pandemi COVID-19 ini, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Segala sesuatu yang terjadi ada dalam kedaulatannya. Kita diajak bijaksana dan berakal budi dan berperan aktif memerangi wabah ini. Jangan lemah. Mari kita bangkit, berpikir dan bertindak optimis dan berjuang bangkit. Stay at home. Mari kita melakukan hal-hal positif, kreatif, dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal-hal bermanfaat. Jangan putus asa, jangan pesimis, sekuat tenaga kita melindungi diri kita, keluarga kita, jemaat yang kita layani, dan melindungi negeri kita tercinta. Semakin disiplin menjaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Di tengah masa sulit ini, hal yang luar biasa yang terjadi adalah tumbuhnya solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Banyak orang bergerak cepat untuk saling membantu dengan bantuan berupa sembako, masker, APD untuk tenaga medis, dan sebagainya, tanpa melihat suku, agama, dan ras. Jangan berhenti untuk berdoa. Ini menjadi ajakan gereja untuk semua jemaat dan juga menjadi ajakan pemerintah sebagaimana ajakan Presiden Bapak Joko Widodo untuk seluruh umat beragama di Indonesia untuk mengikuti doa kebangsaan dan kemanusiaan pada hari Kamis 14 Mei 2020. Tuhan pasti menjawab doa kita. Virus corona pasti akan lenyap sesuai waktu dan cara Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita menyanyi NNBT nomor 7, Mari Puji Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan sambil memberi kita menyanyi PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Punyamulah hidup dan Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kami umat-Mu,
Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah pengharapan kami, Engkau adalah pelindung kami. Itu yang membuat kami kuat dalam menjalani hari-hari kehidupan dengan warna-warna hidup yang harus kami lewati, susah dan senang, sedih ataupun bahagia, gagal ataupun sakit, gagal ataupun berhasil, sehat ataupun sakit. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia dengan janji-janjimu. Engkau tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak membiarkan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih bahwa di ibadah ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Allah. Kami memohon belas kasih-Mu, kuatkan dan mampukan kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan kepada kami. Kuatkan iman kami agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mampukanlah kiranya kami Tuhan, untuk bagaimana kami tetap hidup percaya sungguh-sungguh kepadamu. Tuhan menjadi segala-galanya di dalam hidup kami. Tidak akan pernah menggantikan Tuhan dengan apapun. Uang, materi, kekuasaan, jabatan, atau apapun Tuhan. Luputkan dan mampukan kami untuk tidak terjebak kepada penyembahan-penyembahan berhala dalam bentuk apapun. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah kiranya perjalanan kehidupan kami benar-benar boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami tidak mudah menyerah, kami tidak mudah putus asa dalam situasi dan kondisi apapun. Ya Tuhan, ketika kami telah mendengarkan firman-Mu, kami pun memohon kepadamu, kuatkan dan mampukan kami untuk menjadi warga gereja yang bagian dari bangsa Indonesia ini, untuk boleh hadir di tengah bangsa dan negara ini. Kami memiliki kepekaan, kami memiliki kepedulian terhadap sesama anak bangsa dalam berbagai situasi dan kondisi yang dialami, termasuk ketika kami bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Tolonglah kiranya agar semangat kebangsaan, nasionalisme, perasaan sebagai satu anak bangsa yang kami boleh nyatakan untuk boleh menjadi teladan, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami menjadi warga gereja yang terus menjaga persatuan dan kesatuan. Kiranya Engkau menolong kami dalam perjalanan sebagai warga gereja yang boleh menjadi teladan. Di berbagai perbedaan-perbedaan, kami boleh menjadi warga gereja untuk boleh hidup saling menghargai, saling menghormati dengan siapapun yang ada di sekitar kami, sekalipun dengan berbagai perbedaan kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, kami belajar dari Raja Yosia yang hadir di tengah bangsanya, hadir di tengah umatnya, yang kemudian boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan untuk bagaimana memelihara kebersamaan, memelihara persatuan. Maka biarlah kiranya semangat Raja Yosia itu menyemangati kami sebagai warga gereja yang bagian dari bangsa Indonesia ini. Termasuk ketika kami bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami untuk selalu ada kepekaan dan kepedulian, kemurahan hati untuk bagaimana kami boleh berbagi dengan banyak orang, peduli dengan sesama untuk sama-sama saling menjaga kesehatan, sama-sama rela berkorban demi kepentingan banyak orang. Diam di rumah, walaupun itu tidak mudah bagi kami, tapi mampukan kami untuk melakukannya, sebab itu salah satu cara untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami pun memohon kepadamu di situasi dan kondisi ini. Kuatkan dan mampukan kami. Ketika kemudian dampak dari COVID-19 ini, begitu banyak orang bergumul karena kesusahan makanan dan minuman, karena ketiadaan pekerjaan.
Oh Tuhan, Engkau yang berkuasa. Kami memohon belas kasih sayang-Mu. Juga termasuk begitu banyak orang telah menjadi korban dari virus ini. Banyak yang sakit, banyak juga yang meninggal. Di mana-mana Tuhan, kami datang memohon belas kasih sayang-Mu. Engkau yang berkuasa dalam kehidupan ini. Kami merendahkan diri memohon, ya Tuhan, hanya Engkau yang punya kuasa untuk melenyapkan virus corona ini. Maka biarlah kiranya Engkau melakukannya. Dan kami memohon kepadamu, ya Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang memiliki kekuatan dan kuasa yang tidak terbatas. Betapa lemahnya kami, betapa tidak berdayanya kami. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang ternyata semua memiliki keterbatasan. Engkau yang tidak terbatas itu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk melakukannya. Kami mohon belas kasih-Mu Bapa. Dan biarlah kiranya di dalam kemurahan Tuhan jugalah mereka yang sakit karena virus ini Engkau kiranya mau sembuhkan. Yang berduka karena mereka ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, meninggal karena virus corona ini, kuatkan dan hiburkan. Kami membawa mereka semua kepadamu, termasuk juga para dokter tenaga medis. Tuhan kuatkan dan mampukan mereka dalam segala kelemahan dan keterbatasan dan ketidaksanggupan. Engkau kuatkan dan sanggupkan mereka. Proteksi dari Tuhan juga kami mohon agar mereka tidak akan mudah terjangkit dengan virus ini. Ketika mereka berupaya untuk menyembuhkan orang-orang lain, kami berdoa meminta belas kasih-Mu. Kami membawa kepadamu para pemerintah kami, baik pemerintah di pusat Bapak Presiden dan sejajaran pemerintah pusat, seluruh pemerintah daerah termasuk di Sulawesi Utara, seluruh pemerintah kabupaten kota termasuk di kota Manado. Kami membawa para pemerintah kami, segala cara dan upaya yang mereka lakukan Tuhan di tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan beri hikmat apa yang mereka harus melakukan dalam memutus rantai akan COVID-19 ini. Tapi juga Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan dengan semua kebijakan yang mereka mau ambil Tuhan, dalam rangka kesejahteraan masyarakat yang bergumul karena dampak COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati para pemerintah kami, sehat kiranya Engkau beri, dan Engkau mampukan mereka, dan kami memohon semua hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Allah, terpujilah Engkau kekal untuk selamanya. Kami terus berserah ke dalam tangan-Mu pun meminta belas kasih-Mu. Kiranya keluarga kami, jemaat yang kami layani, orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan kami pun memohon Engkau proteksi kami agar kami tidak kena dengan virus corona ini. Kami meminta pertolongan-Mu sambil hikmat kebijaksanaan Engkau beri, agar kami juga bijaksana dalam menjaga kesehatan dan ketika juga kami berinteraksi dengan orang lain. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di semua usaha pekerjaan yang kami lakukan, yang berkenan di hadapan-Mu, Engkau berkati. Berikanlah berkat-berkat-Mu Tuhan atas kami, kekuatan, kesehatan dan umur panjang. Memberkati keluarga, memberkati pelayanan gereja, kiranya boleh tetap terus berjalan sekalipun banyak jemaat dengan semua aktivitas ibadah di rumah. Kiranya kami hamba-hamba-Mu tetap menjalankan tanggung jawab pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawa kepadamu untuk anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan sepanjang minggu yang akan dilalui. Maka kiranya atas perkenanan-Mu mereka boleh diberi kuat, sehat dan umur panjang, dan hidup mereka boleh bernilai, boleh bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkatilah kiranya, ambil alih dan kendalikan perjalanan dunia ini. Bangsa kami Indonesia, daerah kami Sulawesi Utara dan kota kami, kota Manado. Kami terus berserah ke dalam tangan-Mu. Maka terpujilah Engkau Allah kami kekal untuk selamanya. Engkau kiranya mau kuduskan persembahan kami, dan Engkau terima kiranya persembahan ini dan terpakai untuk kerja pelayanan yang ada. Ini kami semua Tuhan, Engkau berjalan bersama dengan kami.
Engkaulah kekuatan dan pengharapan hidup. Terpujilah Engkau. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan kami ucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Nyanyian penutup ibadah ini, klik nomor 140, Tabah dan Setiawan. Dengarkanlah nasihat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya.